kasih seorang ayah kepada kita. Seorang ayah yang masih muda menjalankan perannya sebagai orang tua secara serius. Ketika putranya masih bayi, ia melindunginya. Saat putranya itu semakin besar, sang ayah bermain bola dengannya, memberikan dorongan dan berusaha mengajarkan tentang Tuhan dan kehidupan kepadanya. Tetapi ketika remaja, anak laki-laki itu membuat jarak dengan cepat, meninggalkannya untuk menikmati kebebasan. Anak itu menolak nilai-nilai yang diajarkan ayahnya. Ia membuat keputusan bodoh dan terlibat dalam masalah. Ayahnya sangat kecewa, tetapi selalu sabar terhadapnya. Tak peduli apapun yang telah dilakukan, katanya, ia tetap anak saya. Saya tidak akan pernah berhenti mengasihi ia, akan selalu diterima di rumah. Hari penuh sukacita itu akhirnya tiba ketika ayah dan anak dipersatukan kembali. Seperti itulah kasih Allah, bahkan jauh lebih besar kasih setianya tetap untuk selamanya. Ia tak akan pernah berhenti mengasihi kita, walaupun bagaimanapun keadaan kita. Ia menjanjikan sukacita yang baru. Ia menyediakan hari baru yang lebih cerah. Pertolongan Tuhan selalu nyata dan kasih setianya tak berkesudahan. Mungkin kita merasa takut telah menyimpang terlalu jauh dari Tuhan untuk dapat dipulihkan. Ingat, Dia yang menyelamatkan dan memelihara kita sangat rindu akan kita kembali. Tangannya selalu terbuka dalam pengampunan dan penerimaan. Dia tidak akan pernah membuang kita, tetapi kita gembira atas kasih Tuhan. Mengapa lebah cepat menemukan bunga, sedangkan lalat cepat menemukan kotoran? Karena naluri lebah adalah untuk menemukan bunga, sedangkan naluri lalat adalah untuk menemukan kotoran. Lebah tidak tertarik pada kotoran, sebaliknya lalat tidak tertarik pada harum dan keindahan bunga. Alhasil, lebah kaya akan madu, sedangkan lalat kaya akan kuman dan penyakit. Mengapa sebagian orang menjadi jahat dan sebagian orang menjadi baik? Karena orang jahat tidak tertarik pada hal-hal yang baik, sedangkan bila ada hal-hal yang buruk, menyakitkan, gosip, bohong, permusuhan, mereka menjadi begitu bersemangat untuk menyebarkan. Mereka orang-orang yang mudah diprovokasi, tanpa pikir panjang langsung bereaksi. Orang baik adalah orang yang tidak tertarik dan tak mau merespon akan hal-hal buruk, menyakiti, isu yang tidak jelas, semua hal yang berbau kejahatan. Apa yang dilihat akan menghasilkan, apa yang dipikir dan apa yang dipikir akan menghasilkan, apa yang diperoleh. Hidup sangat tergantung dengan hati dan pikiran. Jika hati dan pikiran selalu negatif, maka apa saja yang dilihat akan selalu negatif, dan hasilnya adalah penderitaan, sakit hati, kecewa, iri hati, cemburu, ingin bahagia. Mulailah dengan hati dan pikiran yang selalu positif, maka apa saja yang dilihat akan selalu positif, dan hasilnya adalah kebahagiaan. Jika kita seperti lebah yang menghasilkan madu, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan mencicipi manisnya. Tapi jika seperti lalat, maka kuman yang kita tebarkan akan mencelakakan orang lain. Alkisah ada sebuah layang-layang yang senang terbang tinggi. Tidak ada yang membuatnya lebih bahagia selain melayang dalam angin kencang yang membungkuk ke angkasa, jauh di atas padang rumput. Layang-layang itu menyukai tiupan angin yang pemandangan dari kejauhan.
Namun lama-lama si layang-layang merasa kurang puas. Bukankah akan lebih menyenangkan bila ia datang terbang lebih tinggi, lebih dari panjang benangnya? Ia hanya berpikir untuk terbang sangat tinggi sehingga rumah-rumah terlihat bagai titik-titik di bawah dan dapat mencapai awan yang bergerak. Karena itu ia menyentak-nyentakkan benang yang mengikatnya dan berharap dapat lepas. Dan suatu ketika benang itu pun putus. Dalam sekejap si layang-layang merasa sangat senang saat melayang jauh ke langit. Namun kemudian ia mulai jatuh dan berputar-putar tak terkendali dan tak lama kemudian terhempas ke tanah. Sayangnya seringkali kita seperti layang-layang itu. Kita ingin pergi kemana saja dan melakukan hal-hal secara moral tidak mengikat. Kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kalau saja kita dapat bebas, kita akan bahagia. Namun seperti layang-layang itu, kita pun akan terhempas. Kita tidak dapat melakukan apa-apa di luar kendali iman kita. Kita membutuhkannya untuk memegang benang layang-layang kita, dan ia akan memberikan kebebasan sejati. Kebebasan untuk membumbung dengan aman dan batas-batas hukum dan kasih-Nya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada beberapa penggali tambang yang setiap hari mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam, maka sudah beberapa tahun mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut, semakin dalam. Hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di sana. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri, namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan, entah menabrak sesama pekerja atau menabrak dinding tambang. Situasi pertambangan buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Setelah lelah bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Duduklah secara tenang dan berusaha untuk merasakan hembusan angin, karena angin hanya bisa menghembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin, namun perlahan-lahan mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi-sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Yang dibutuhkan pertama adalah menenangkan diri. Hanya dalam keheninganlah kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Karena itu, kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin.